kata Al-Quran tentang keberadaan alien. Meskipun sudah banyak bukti dan penglihatan soal alien, namun sampai hari ini kita masih sangat meragukan keberadaan mereka. Ketika berbicara soal alien, orang-orang bakal menganggapnya sebagai lelucon atau semacamnya. Walaupun begitu, ada juga yang sangat percaya jika makhluk luar angkasa ini memang ada. Hanya tinggal tunggu waktu saja sampai mereka benar-benar menampakkan diri. Mempercayai alien memang bukan sesuatu yang mudah, apalagi jika sumbernya tidak kredibel. Tapi, bagaimana jika seumpama di kitab-kitab suci ada singgungan soal makhluk aneh ini? Tentu sebagai umat beragama kita akan percaya. Masih soal kitab suci dan alien, percayakah kamu bahwa Al-Quran ternyata beberapa kali menyinggung eksistensi si bangsa luar angkasa ini? Ya, meskipun tidak secara gamblang mengatakan alien, namun beberapa ayat menyinggung cukup jelas hal tersebut. Lalu bagaimana penjelasan alien yang tertuang dalam Al-Quran? Simak ulasannya. Bukti dari surah Asy-Syura ayat 29. Dalam surat Asy-Syura ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Lihat surat ini, apakah kamu mendapati sesuatu? Penggalan ayat tadi secara tidak langsung jadi pembenar soal keberadaan alien. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan makhluk-makhluknya tak hanya di bumi melainkan di langit. Langit ini bisa dipresentasikan dengan banyak hal, termasuk juga alien yang notabene tinggal di luar bumi. Untuk lebih dalam lagi kita bahas mengkaji ayat tersebut kepada para ahli tafsir. Bukti dari surah Ar-Rahman ayat 29. Tak hanya Asy-Syura 29, alien sepertinya juga disinggung dalam surat Ar-Rahman ayat 29 yang berbunyi, apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia selalu dalam kesibukan. Kalimat yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah apa yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Lagi-lagi, Al-Quran menyebutkan apa yang ada di langit dan di bumi yang bisa kita artikan sebagai alien. Antara langit dan bumi adalah tempat yang luas, di mana di situ terdapat planet-planet. Di ayat ini tidak dispesifikasikan yang hanya ada di bumi saja. Maka kita bisa berasumsi kalau ada yang lain selain manusia. Tapi lagi-lagi kita harus kaji lebih dalam lagi ayat ini agar bisa makin menetapkan keyakinan. Bukti dari surat Ar-Ra'd ayat 15. Masih soal teori alien dalam Al-Quran. Hal tersebut juga disebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 15. Allah berfirman, dan hanya kepada Allah lah sujud siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Begitu pula bayang-bayangnya ikut sujud di pagi dan petang hari. Sama seperti dua ayat yang sebelumnya, Ar-Ra'd ayat 15 ini juga menyinggung yang ada di langit dan di bumi. Lagi dan lagi kita bisa mengambil semacam kesimpulan kecil kalau ayat ini tak hanya ditujukan kepada manusia, tapi juga makhluk lain yang berada di langit. Siapakah mereka? Mungkin bisa jadi salah satunya adalah alien. Surah An-Nahl ayat 49. Bukti selanjutnya soal alien dalam Al-Quran bisa kita lihat dari surat An-Nahl ayat 49. Dalam ayat tersebut dikatakan, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersujud, apa yang ada di langit dan di bumi daripada makhluk melata, dan malaikat-malaikat sedang mereka tidak takabur. Untuk kesekian kalinya Al-Quran menyebutkan apa yang ada di langit dan di bumi. Lagi-lagi kita juga bisa berasumsi kalau ayat ini tidak hanya ditujukan kepada manusia yang tinggal di bumi, melainkan mereka yang berada di dimensi lain. Dalam hal ini adalah langit. Pertanyaan selanjutnya, siapa penghuni langit? Jawabannya bisa bermacam-macam, dan kalau berujuk kepada logika manusia, kalian tentu bisa masuk ke dalam salah satunya. Seperti inilah yang dikatakan Al-Quran, meskipun kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk langit tersebut adalah alien. Tapi setidaknya kita dapat gambaran kalau bukan hanya manusia saja yang ada di semesta ini. Sekali lagi, ayat-ayat tadi perlu dikaji lebih mendalam lagi agar bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya.